Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dengan takwa itu dapat menyelamatkan kita dari siksa neraka dan dapat mengantarkan kita kepada surga. Dan kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihuluqin hasan. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian di mana saja kalian itu berada, dan ikutilah setiap dosa atau kejelekan dengan kebaikan. Maka kejelekan tadi dapat dihapuskan dengan kebaikan yang kita lakukan. Dan berakhlaklah dengan manusia, yaitu berinteraksi dengan manusia dengan mendahulukan akhlak yang baik. Kemudian pada hari Jumat yang penuh barokah ini, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kepada kita untuk bersalawat kepada beliau. Siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah akan membalasnya sebanyak 10 kali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang termasuk perkara yang mesti diingatkan kepada kaum muslimin, dan ini termasuk bagian dari dosa besar, yaitu tentang masalah minum minuman keras, atau diistilahkan dalam hadis dengan istilah khamar. Mengenai khamar, ini adalah dosa besar yang mesti dijauhi oleh setiap muslim, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkannya dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, perjudian, wal ansab, berkorban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, itu termasuk amalan syaitan. Fastanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang beruntung.
Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan menginginkan kalian supaya bermusuhan, supaya saling benci gara-gara kalian meminum minuman keras dan melakukan perjudian. Wa yasuddakum an dzikrillah. Dan setan akan memalingkan kalian dari mengingat Allah. Wa anis sholati fal antum muntahun, dan juga melalaikan kalian dari solat. Tidakkah kalian mau berhenti dari hal-hal yang dilarang tadi? Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tadi ada beberapa sisi kenapa sampai Allah itu melarang khamar atau minuman keras. Yang pertama, minuman keras digandengkan dengan menyembah berhala. Minuman keras digandengkan dengan para penyembah berhala. Kemudian yang kedua, dikatakan rijsun, itu kotor. Maka minuman keras itu sesuatu yang kotor. Yang ketiga, digolongkan sebagai min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Yang keempat, dikatakan fajtanibuhu, diperintahkan untuk menjauhinya. Kemudian yang kelima, dikatakan la'allakum tuflihun, orang yang menjauhinya akan menjadi orang-orang yang beruntung. Yang keenam, dikatakan bahwasanya setan akan mengajak manusia untuk minum minuman keras dan berjudi, maka mereka nantinya akan saling bermusuhan, saling bertikai, dan mereka akan saling benci. Maka timbul permusuhan dan kebencian gara-gara minuman keras. Maka itulah yang menyebabkan minuman keras juga terlarang. Kemudian yang terakhir yang dikatakan dalam ayat ini, fahal antum muntahun, kenapa kalian tidak berhenti dari meminum minuman keras tadi? Maka disebutkan di sini beberapa alasan kenapa sampai minuman keras, kenapa sampai perjudian itu dilarang bagi seorang muslim. Dan para ulama katakan meminum minuman keras itu termasuk dosa besar. Kata baginda Nabi SAW dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, la'anallahul khamra wasyaribaha, Allah melaknat khamar. Kemudian Allah melaknat orang yang jadi peminum khamar. Wasakiyaha, orang yang menuang minuman keras tadi walaupun tidak meminumnya. Wabai'aha, Allah melaknat pula para penjual, toko-toko warung yang masih menjual minuman keras, Allah melaknatnya. Wa mutba'aha wa mubta'aha, dan orang yang membelinya. Wa asiroha, orang yang memproduksi minuman keras tadi dengan memerasnya dari perasan-perasan kurma di masa silam. Wa mu'tasiroha, yang minta diperaskan. Wa hamilaha, dan orang yang mendistribusikan, yaitu orang yang mengantar sampai ke toko-toko dan warung-warung. Wal mahmulata ilai, dan orang yang jadi pemesan walaupun dia tidak meminumnya tadi. Semuanya dikatakan terkena laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud dari laknat tadi itu adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan segala bentuk yang disebutkan dalam hadis ini, baik orang yang meminumnya, orang yang memproduksi, orang yang mendistribusikannya, toko-toko, warung-warung yang menjual minuman keras tadi, semuanya mendapat upah atau penghasilan yang haram gara-gara menjual dan membantu atau menyokong sampai minuman keras itu diminum oleh para pemabuk. Hadis tadi diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dan hadisnya adalah hadis yang sahih sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Disebutkan dalam hadis yang lainnya lagi,
Yaitu kata Nabi SAW dari Abu Hurairah, mudminul khamri ka'abidi wasan. Pecandu minuman keras, peminum minuman keras, maka dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan para penyembah berhala. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan para penyembah berhala. Di antara maksud hadis ini, kata para ulama, karena dalam ayat tadi surat Al-Maidah disebutkan digandengkan antara minuman keras dengan ansab, dengan orang yang menyembah berhala, maka dikumpulkan sama juga pada hari kiamat seperti itu pula. Kemudian kata Nabi SAW lagi, la yadkhulul jannata mudminu khamrin. Tidak akan masuk surga para pecandu minuman keras. Hadis ini dari Abu Darda, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Tidak akan masuk surga para pecandu minuman keras. Artinya dapat ancaman yang keras dari Nabi SAW sampai disebutkan tidak akan masuk surga. Namun bagi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, para pelaku dosa besar, walaupun di sini tidak dikatakan tidak akan masuk surga, itu adalah ancaman. Bukan berarti mereka khulud finnar, bukan berarti mereka kekal di dalam neraka selamanya. Disiksa sementara waktu sampai dosa-dosanya itu bersih. Kalau mereka masih punya iman, maka nanti bisa masuk ke dalam surga. Lalu ada hadis juga yang mengingatkan kepada kita bahwasanya khamar atau minuman keras itu adalah ummul khaba'is, induk dari segala macam kerusakan, induk dari berbagai macam maksiat. Dan tadi dalam rangkaian ayat surat Al-Maidah yang disebutkan tadi, disebutkan berbagai macam dosa dikaitkan dengan minuman keras. Ada situ judi, ada situ nyembah berhala, ada situ main panah, dikaitkan dengan minum-minuman keras. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, al-khamru humul khaba'is. Khamar, minuman keras, itu adalah induk berbagai macam kerusakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman." Siapa yang minum minuman keras, salatnya selama 40 hari tidak diterima. Fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyatan. Siapa yang mati dalam keadaan minuman keras tadi masih ada di perutnya, dalam keadaan minuman keras tadi masih ada di perutnya, maka dia mati seperti keadaan mati orang jahiliyah. Orang jahiliyah juga biasa minum khamar, biasa minum minuman keras seperti itu. Pada kalimat dalam hadis tadi disebutkan minuman keras itu adalah induk atau sumber berbagai macam kerusakan. Dan kita lihat kenyataannya benar juga demikian. Orang yang minum minuman keras, maka dia akan mudah emosi. Kadang dia bisa buat kekacauan, kadang dia bisa buat kerusakan, bahkan dia akan menerjang melakukan maksiat-maksiat yang lainnya. Ada satu bukti yang disebutkan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Ia katakan, Utsman itu pernah mengatakan, istanibul khamra, jauhilah minuman keras. Fa innaha ummul khaba'is, fa innaha ummul khaba'is. Karena minuman keras sumber berbagai macam kerusakan. Innahu kana rajulun mimman khala qablakum ta'abbada. Ada seseorang yang dahulu dia itu dikenal rajin ibadah. Orang-orang sebelum kalian itu ada yang dikenal rajin ibadah. Suatu saat fa'aliqathu imra'atun ghawiyatun. Ada seorang wanita jelek, wanita nakal, itu menangkapnya karena senang dengan laki-laki tersebut. Maka saat itu dipanggillah pembantu dari wanita ini, diutus pada orang tadi yang sudah ditahan. Kemudian dikatakan kepadanya, inna nad'uka lisyahadah. Kami ingin
supaya engkau itu bersyahadat. Mungkin di sini maksudnya adalah murtad. Murtad keluar dari agama. Kemudian ketika laki-laki ini ingin melarikan diri, seluruh pintu ketika itu tertutup. Sampai suatu saat dia akhirnya bertemu dengan 3 hal. Di dalam suatu ruangan ada di situ wanita yang cantik jelita, ada di situ anak kecil, dan ada di situ satu wadah berisi khamar. Maka wanita tadi itu katakan, "Inni wallahi ma da'autuka lisyahada." Kalau gitu kami tidak ingin kamu itu bersyahadat, cukup saja walakin da'autuka litaqa'a alai. Aku ingin engkau berzina denganku, atau tasyriba min hadhil khamra, atau minum minuman keras ini 1 gelas saja, ka'san 1 gelas, au taqtula hadzal gulam, atau pilihanmu yang ketiga, bunuhlah anak kecil ini. Maka dia ketika itu memilih, dia anggap yang paling ringan. Tadi ada pilihan minum minuman keras, ada pilihan berzina dengan perempuan ini, ada pilihan lagi membunuh. Semuanya dosa-dosa besar. Ya, semuanya itu dosa-dosa besar. Berzina, membunuh, dan minum minuman keras. Dia menganggap yang paling ringan itu adalah minum minuman keras. Karena awalnya perasaannya, wah kalau dengan ini berzina dosa besar, lebih besar daripada minum minuman keras. Kalau dia membunuh jelas lebih bahaya lagi. Maka dia pilih faskini, tuangkanlah kepadaku minuman keras tadi. Maka dituangkanlah khamr tadi 1 gelas. Dituangkan, dia rasa enak. Dia bilang lagi pada wanita tersebut, ziduni, tambahkan aku lagi. Dituangkan lagi 1 gelas lagi. Falam yarim, sampai dia terus menerus minum minuman keras tadi. Akhirnya hatta waqwa alaiha, dia setubuhi wanita tersebut. Kemudian ujung-ujungnya dia bunuh anak kecil tadi. Dia setubuhi wanita tadi dan akhirnya dia bunuh anak kecil tadi. Maka dia terjang 2 dosa besar yang lainnya gara-gara awalnya dari minum minuman keras. Maka benar apa yang tadi Allah Subhanahu wa taala katakan, bahwasanya khamar itu bisa mengantarkan pada permusuhan, pada kebencian satu dan yang lainnya. Artinya untuk menerjang dosa-dosa yang lainnya itu sangat mudah. Maka kerusakan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita bisa jadi karena minuman keras ini. Dan ini bisa mengantarkan orang akan mudah untuk selingkuh atau berzina tanpa dia sadari ketika dia mabuk. Begitu juga dia bisa pulang marah-marah pada istrinya, atau menghancurkan rumahnya, atau memukul istrinya. Dan dia juga bisa sampai membunuh orang lain jika mungkin ada masalah, dan dia bisa melakukannya ketika dia minum minuman keras. Maka intinya khamar, dosa besar yang berbahaya, dia adalah induk berbagai macam kerusakan. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah pertama tadi disebutkan khamar itu adalah induk dari berbagai macam maksiat. Dan dikatakan orang yang minum minuman keras, yang pertama hukuman baginya sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kemudian yang kedua, kalau dia itu mati dalam keadaan minuman keras masih ada dalam perutnya, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Apa yang dimaksud sholatnya tidak diterima selama 40 hari? Dikatakan oleh Imam Al-Maruzi, yaitu la yusabu ala sholatihi arba'ina yauman ukubatan lisyarbil khamri. Dia
untuk sholatnya tidak diterima, artinya tidak diberi pahala. Tidak diterima di sini artinya dia tetap diperintahkan untuk sholat, namun selama dia sholat tadi selama 40 hari tidak diberikan pahala. Ini sebagai hukuman baginya karena dia meminum minuman keras. Begitu juga dikatakan oleh Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau katakan, dikatakan tidak diterima sholatnya maksudnya la sawabalahu fiha, tidak diterima sholatnya. Wa in kanat mujzi'atan fi sukutil fardhi anhu, walaupun kewajiban sholatnya jadi gugur. Jadi dia tetap diperintahkan untuk sholat, namun untuk pahalanya tidak dia dapat selama 40 hari tadi. Dan kalau dia mengerjakan sholat, kata Imam Nawawi, wala yahtaju ma'aha ila i'adah, dia tidak perlu untuk mengulangi sholat yang sudah dikerjakan tadi. Intinya, meminum minuman keras ternyata membawa dampak yang begitu besar, baik bagi perorangan maupun bagi masyarakat. Marilah kita saling mengingatkan satu dan yang lainnya supaya kita bisa dihindarkan dari berbagai macam dosa-dosa besar dan hal yang menimbulkan kerusakan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentraman dan kesejahteraan kepada masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhir khutbah kami ingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, untuk meningkatkan syukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di hari Jumat yang penuh barokah ini, Nabi menganjurkan juga untuk bersalawat kepada beliau, dan yang banyak bersalawat maka akan mendapatkan peluang besar untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW di hari kiamat kelak. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Marilah kita memanjatkan doa pada Allah, mugi-mugi Allah memperkenankan doa kita di hari Jumat yang penuh barokah ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala dosa-dosa orang tua kami, dan ampunilah setiap dosa dari orang-orang yang telah meninggal dunia mendahului kami. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kami kemudahan untuk mengamalkan amalan-amalan menuju surga. Berikanlah kami kemudahan juga untuk menjauh dari amalan-amalan menuju neraka. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang menjauhi dosa besar. Jauhkanlah kami dari meminum minuman keras. Jauhkanlah kami dari berbagai macam dosa besar yang lainnya. Jauhkanlah keluarga kami dari perbuatan zina. Jauhkanlah istri-istri kami dari perbuatan yang tidak taat. Dan berikanlah keberkahan rizki kepada rumah tangga dan keluarga kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang penuh berkah. Turunkanlah hujan yang penuh rahmat. Turunkanlah hujan yang dapat menyuburkan tanah-tanah kami. Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Allahumma ansur ibadak wansur rahmatak wa ahyi baladakal mayyit. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.